A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabil muntajabin. Pada sore ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita Filsafat Islam dengan mengacu buku pengantar memahami buku daras Filsafat Islam. Sebagaimana yang kita singgung minggu lalu bahwa buku ini pada dasarnya merupakan pengantar dari buku daras Filsafat Islam. Judul aslinya ini buku Omuzes Falsafah, ditulis oleh Ayatollah Allamah Muhammad Taqi Misbayazdi rahmatullah alaih. Buku ini membahas filsafat secara panjang lebar dan merupakan pengajaran filsafat bentuk baru, maksudnya metode baru, dengan memuat sebelumnya sejarah ya filsafat, kurang lebih pengantar filsafatnya dengan panjang lebar, kemudian epistemologinya juga, serta pembahasan ontologinya juga sedemikian panjang sehingga buku ini hanya memuat sebagian masalah ontologinya. Ontologi artinya pengetahuan terkait wujud. Onto, wujud, logo itu ya adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan terkait wujud, ontologi. Jadi terdiri dari epistemologi dan ontologi. Jadi ada lagi satu buku, satu jilid yang khusus tentang pembahasan ontologinya. Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi sudah diterbitkan jilid 2-nya. Tapi jilid pertamanya ini sudah diterbitkan lagi dalam bentuk bisa disebut revisi daripada yang pertama ini. Jadi terjemahannya diterjemahkan satu tim yang buku kedua ini, terjemahan bentuk kedua ini. Dan mungkin lebih mudah lah kita bisa membacanya ketimbang buku yang pertama ini. Ya, buku yang pertama ini agak berat kalau kita baca sendiri, dan bahkan saya sendiri kalau membaca bahasa Indonesianya harus dibantu bahasa Persianya. Ya, di rumah ada buku bahasa Persianya. Ya, artinya banyak yang harus saya rujukan ke dalam buku aslinya bahasa Persianya. Tapi buku yang kita pakai ini sebagai pengantar daripada buku ini, alhamdulillah sangat mudah kita cerna, kita baca, bahkan bisa jadi kita semua, antum semua bisa membacanya secara otodidak. Ya, tapi namanya saja buku filsafat. Kalau kita baca otodidak itu untuk sampai pada pemahaman 100%, bisa jadi bagi pemula itu tidak akan sampai. Kecuali kalau mungkin orang-orang tertentu ya bisa sampai memahami 100%. Tapi kalau kita pahami sampai 70%, 80% itu sangat bagus. Dan sisanya kita selesaikan di kelas. Jadi di kelas ini kita selesaikan yang mungkin sisa 10% atau 20% yang tidak terpahami dari buku ini. Ya. Dalam pembahasan sebelumnya kita baru memulai dengan membahas
daras pertamanya tentang keniscayaan filsafat. Saya sendiri di luar daripada buku ini berpandangan bahwasanya urgensi dan keniscayaan filsafat itu bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi internal kita sebagai orang beragama, jadi sisi internal, dan sisi eksternal. Sisi internal kita sebagai seorang muslim yang tidak lepas daripada ajaran agama Islam, dengan filsafat Islam membawa kita kepada menguatkan pemahaman kita terhadap akidah. Ya, jadi pertama itu menguatkan pemahaman kita terhadap akidah. Yang mana sesuai dengan tinjauan akidah itu, atau yang juga disebut usuluddin, ya terdiri dari tauhid, kenabian, ma'ad. Ya. Ada lagi disebut dengan usul mazhab. Usul mazhab itu ditambah dengan keadilan ilahi dan imamah, kepemimpinan. Ya. Ini secara tinjauan internal. Yang kedua, di samping menguatkan, mendalamkan dan meluaskan. Mendalamkan dan meluaskan pemahaman kita terhadap permasalahan-permasalahan usuluddin. Boleh jadi juga bentuk ketiga ini, yakni menambah kemampuan kita menganalisa permasalahan-permasalahan hukum-hukum agama, baik itu hukum yang bersifat batin maupun hukum yang bersifat lahir. Hukum-hukum bersifat batin yang kita sebut akhlak, dan yang bersifat lahir yang disebut dengan ahkam syariah. Itu bentuk ketiga, tapi tidak perlu kita bahas ini poin ketiga karena boleh jadi. Ya. Jadi seorang filosof dibandingkan misalnya seorang bukan filosof, di dalam memahami hukum-hukum ilahi itu lebih mempunyai kemampuan di dalam menganalisa serta mencari hikmahnya hukum-hukum itu. Itu bentuk ketiga. Secara eksternal memberikan kita kekuatan burhani. Ya. Jadi ini juga spidolnya sepertinya sudah habis tintanya. Karena tidak bisa. Jadi yang ketiga, yang eksternal, bukan yang ketiga, yang eksternal ini memberi kekuatan burhani dan argumentasi
dalam berhadapan kaum ateisme dan agnostisisme. Jadi ini secara tinjauan eksternal, memberi kekuatan burhani dan argumentasi dalam berhadapan kaum yang menolak Tuhan dan kaum yang tidak peduli Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi ateisme dan agnostisisme itu berbeda. Kalau ateisme memang dia menolak Tuhan, sehingga dia juga berusaha membuat argumentasi di dalam penolakannya terhadap Tuhan. Tapi agnostisisme, karena dia tidak mau tahu saja ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, yang penting dia tidak punya urusan, ya dia juga tidak berusaha untuk membuat argumen-argumen di dalam menggugurkan argumentasi orang beragama. Dan yang kedua, ya, menguatkan kita dalam mempertahankan kebenaran keyakinan atau akidah kita. Sebenarnya ini mungkin poin 2 bisa juga masuk pada tinjauan internal, tapi ya ini karena dimaksudkan berhadapan dengan di luar, jadi kita masukkan di eksternal. Nah, ini sejauh saya pahami urgensi dan keniscayaan filsafat bagi kita yang beragama ini. Tapi di buku ini juga dia utarakan ya poin-poin terhadap masalah ini. Nah, saya pikir tidak perlu kita kutip dari buku ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan daras keduanya. Daras kedua juga sudah sedikit banyaknya kita tinjau, tapi masih sangat minim. Nah, sekarang kita akan meninjau daras kedua, apa itu filsafat. Nah, dijelaskan bahwasanya jika kita ingin membahas suatu permasalahan, apabila dia mempunyai makna etimologi dan makna terminologi, maka terlebih dahulu kita membahas makna etimologi dan terminologinya. Kita bahas dulu makna secara bahasa dan makna secara istilah. Kita tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan permasalahan tersebut, khususnya dalam hal ini filsafat, hanya berdasarkan pada satu istilah yang kita gunakan. Kata filsafat sebuah kata yang memiliki makna berbeda-beda. Jadi terkadang juga memang dari aspek istilah ini, kalau dari aspek bahasa kan mudah kita lacak dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah ya, seberapa filsafat atau seberapa aliran filsafat dan seberapa filosof itu terkadang mempunyai istilah yang berbeda-beda. Misalnya saja, di dalam aliran iluminasi Syekh Suhrawardi itu ia hanya memandang seorang hakim atau disebut juga filosof, hakim,
kalau dia di samping menggunakan kemampuan rasional, argumentasi, juga melakukan penyucian diri, melakukan pembersihan diri, dan mendapatkan mukasafah, mendapatkan syuhud terhadap realitas non materi. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan ini, ya itu dia tidak sebut sebagai hakim, dia tidak sebut sebagai filosof. Ya. Jadi banyak filosof yang datang yang membawa aliran beragam dan masing-masing juga mempunyai definisi terkait filsafat. Oleh karena itu boleh jadi seorang filosof menyebutnya sebagai filsafat, tapi aliran lainnya menyebut bukan sebagai filsafat. Ya. Nah, mulai dari sini kita dulu akan meninjaunya. Ya. Di dalam sejarah filsafat dijelaskan bahwa 5 abad sebelum Masehi, jadi sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi, yakni sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, terdapat sekelompok intelektual yang dalam bahasa Yunani disebut dengan sofis. Jadi ini sudah kita lacak dari segi bahasa. Filsafat itu ya ada disebut dengan sofis terlebih dahulu. Sofis itu artinya ilmuwan, yakni mereka yang mempunyai penguasaan terhadap ilmu-ilmu di zamannya. Itu disebut dengan, mereka sebut dirinya sebagai sofis, yang bermakna hakim atau ilmuwan. Jadi hakim atau filosof, ya, atau ilmuwan. Nah, kelompok ini selain memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap perkembangan pengetahuan pada zamannya, mereka juga punya keyakinan bahwa tidak ada sama sekali hakikat dan pengetahuan yang bersifat tetap. Jadi kaum sofis ini sebelumnya, ya, mereka di dalam dimensi masalah pengetahuan punya pandangan bahwasanya tidak ada pengetahuan yang sampai pada hakikat dan tidak ada pengetahuan yang bersifat tetap. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang bisa memberikan keyakinan dan ma'rifat secara pasti. Ini mungkin sebenarnya di dalam sebuah perjalanan, ya, karena pada awal ketika seseorang mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu itu, ya dia tidak berbentuk seperti ini. Nah, gambarannya di sini bahwasanya pada awalnya mereka itu mengajarkan metode diskusi dan seni dalam berdebat yang kita juga sebut sebagai ilmu retorika. Ya, jadi retorika itu ilmu di dalam seni berdiskusi dan berdebat. Nah, mereka ini melahirkan banyak pengacara yang mana para pengacara ini ya banyak berperan di dalam perdebatan dan mereka mempunyai kemahiran membolak-balikkan fakta. Yang penting apa yang menjadi tujuannya. Jadi dia bisa mengubah misalnya tinjauan dari kebenaran menjadi kebatilan, atau tinjauan ya yang batil menjadi kebenaran. Nah, sebenarnya bukan cuma berlaku zaman sekarang ini, zaman dahulu, ya zaman sampai sekarang ini juga terdapat kelompok orang-orang yang dengan kemahirannya dalam pengetahuan ya bisa melakukan hal-hal demikian tentunya.
Nah, saya tidak mau berpanjang lebar dalam masalah ini karena kita mudah saja membacanya, ya. Jadi kata sofis tadinya yang bermakna ilmuwan ini akhirnya mempunyai muatan negatif. Bangkitlah orang yang berhadapan dengannya dan tidak lagi menyebut dirinya sebagai sofis. Dia menyebut dirinya sebagai filosof. Ya. Yang mana artinya filos itu adalah pecinta, sementara sofia itu artinya hikmah. Jadi filosof itu artinya pecinta ilmu. Filosof itu artinya pecinta hikmah. Yang pertama di antara mereka ini adalah filosof Socrates. Filosof inilah yang kemudian berhadapan dengan kelompok sofis ini, yang kemudian kita maknai sofisme. Jadi kalau kita sekarang menyebut sofisme itu, ya ini mereka yang di dalam permasalahan pengetahuan terhadap hakikat menganut keyakinan tentang tidak bisanya sampai pengetahuan terhadap hakikat. Ya, yakni mereka malah mengingkari permasalahan hakikat. Di samping itu, ya bahwasanya pengetahuan itu semua bersifat berubah-ubah, tidak ada yang bersifat tetap. Jadi ini sekarang yang kita sebut sebagai sofisme. Ya, mereka yang dari dimensi nanti pengetahuan itu beraliran skeptisisme. Skeptik artinya ragu. Dia tidak sampai kepada realisme, keyakinan, tidak sampai pada keyakinan. Nah, setelah Plato ya setelah Socrates dilanjutkan oleh muridnya Plato, yang kemudian Plato ini mempunyai seorang murid yang disebut Aristoteles. Aristoteles inilah yang punya peran sangat besar di dalam membesarkan filsafat. Ya. Nah, ini secara ringkas. Sekarang kita lihat bahwa filsafat itu terdiri dari dua. Jadi filsafat itu terdiri dari dua. Ada yang disebut filsafat teoritis. Jadi pembagian filsafat satu teoritis, kedua praktis. Secara pembagian teoritis, filsafat itu sebenarnya memuat ilmu-ilmu hakiki, yakni ilmu-ilmu yang berhubungan dengan permasalahan realitas, punya fakta, dan ia bukan dicipta oleh manusia. Jadi ilmu hakiki ini berhadapan dengan ilmu iktibari. Jadi ia menemukan realitas. Jadi pengetahuannya itu bentuknya penemuan terhadap realitas. Bukan buatan daripada manusia. Sebab ada buatan manusia, ilmu bentuknya buatan manusia. Ini disebut pengetahuan iktibari. Jadi sekaligus ada kita sebut juga pengetahuan iktibari, ya. Jadi pengetahuan hakiki, dan pengetahuan iktibari. Nah, filsafat teoritis ini yang berhubungan dengan pengetahuan hakiki tadinya itu sangat luas cakupannya. Mencakupi fisika, matematika,
ya, dan geologi. Jadi pembagian secara garis besarnya kurang lebih ini: fisika, matematika, teologi. Saya lebih cenderung sebenarnya teologi ini menyebutnya metafisika. Nah, di sini di buku ini penjelasannya, jadi teologinya yang dibagi itu yang dibagi metafisika dengan ketuhanan, ya. Justru menurut pikiran saya metafisika ini yang mesti dibagi, ya, umum khusus, umum dan khusus. Tapi kita tidak perlu dulu perselisihkan, kita pakai istilahnya ini, ya. Maksud saya itu umum adalah pengetahuan terkait wujud secara umum. Jadi dia tidak membahas secara khusus. Umum, secara mutlak, wujud dibicarakan secara mutlak. Hukum-hukum yang berhubungan dengan wujud secara mutlak. Itu yang saya maksudkan umum. Sementara khusus, yakni pembicaraan tentang wujud Tuhan. Pembicaraan terkait wujud Tuhan, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini yang saya maksudkan. Tapi ini kita tidak perlu dulu, ya. Nah, jadi secara garis besar ada 3: fisika, matematika, teologi. Ya, yang mana teologi dia bagi metafisika dan ketuhanan. Ketuhanan ini istilahnya juga ilahiyat. Ilahiyat. Sedangkan fisika sendiri ya kita bisa bagi lagi, ada kimia. Fisika itu maksudnya ilmu yang terkait alam, kosmos. Ya. Di mana terdiri lagi ada astrologi ya, atau astronomi. Yang mana benar di sini astrologi atau astronomi? Kayaknya astronomi yang biasa dipakai. Biologi, kimia, zoologi, ya, dan terdapat ilmu-ilmu lain lagi dimasukkan dalam fisika. Maksudnya fisika ini ilmu alam, bukan fisika yang sekarang kita merupakan berhadapan dengan biologi, berhadapan dengan kimia. Kan kalau sekarang fisika yang dimaksudkan itu berhadapan dengan biologi atau kimia. Ya, tapi di sini fisika ini yang justru menjadi pembagi, terdiri dari biologi, kimia, zoologi, astronomi dan lainnya. Ya. Dan matematika yang mana terdapat juga tentunya pembagian terkait matematika. Ada kalkulus, geometri dan sebagainya. Ya. Kalau kita sebut matematika kadang kepala kita sudah mulai pening. Ya. Kita punya anak-anak, saya tanya semua itu, semua tidak suka dengan pelajaran matematika. Padahal dengan ilmu matematika itu yang bisa memajukan teknologi. Nah, kemudian filsafat dalam makna filsafat praktis itu ada yang terkait individu, disebut dengan akhlak. Kemudian ada yang terkait keluarga, pembinaan keluarga, pengaturan keluarga. Itu disebut dalam bahasa Arab tadbirul manzil, pengaturan keluarga. Dan politik yang disebut dalam bahasa Arab siasatul mudun. Ya, jadi praktis itu terdiri dari akhlak, ya, kemudian pengaturan keluarga, dan yang ketiga politik. Ya. Sebut siasatul mudun. Kalau keluarga, pengetahuan keluarga yaitu tadbirul manzil. Nah, ini
pembagian filsafat teoritis praktis. Tapi kemudian ketika mengalami perkembangan ilmu-ilmu lain, khususnya di dalam ilmu fisika ini semakin mendapatkan perluasan dan perkembangan dan sangat mempunyai percabangan yang banyak, perlahan-lahan terjadi perubahan pengertian. Jadi filsafat itu tidak lagi bermakna seperti ini sekarang. Jadi kalau kita sebut lagi filsafat hari ini tidak lagi mencakupi ilmu-ilmu ini, fisika, matematika. Sisa yang dia cakupi ya hanya persoalan epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ya. Itu filsafat hari ini. Atau malah aksiologinya juga mulai apa istilahnya tidak masuk. Sisa kalau kita mengatakan filsafat hari ini ya adalah epistemologi saja dan ontologi. Adapun akhlak dia menjadi suatu ilmu yang lain lagi. Nah, ada lagi pembagian filsafat yang disebut dengan, ini saya tidak tahu istilah ininya, filsafat mutlak, ya, filsafat mutlak dengan disebut filsafat mudaf, ya. Filsafat mutlak ini yang hari ini kita sebut metafisika, ya, metafisika. Ini juga yang sekarang secara istilah filsafat hari ini. Jadi kita menyebut filsafat hari ini yang kita maksudkan itu metafisika, ya, di mana terbagi epistemologi, ontologi. Nah, ontologinya ini, ya, jadi epistemologi ini maksudnya pengetahuan tentang pengetahuan, ilmu tentang pengetahuan, epistemologi. Jadi pengetahuan itu sendiri yang dibahas, jadi subjek pembahasan kalau dalam epistemologi. Nah, kalau ontologi pengetahuan tentang wujud. Ya. Ontologi ini dibagi lagi, di sini dibagi istilahnya ma'nal am. Jadi bahasa Arabnya saja saya sebut ma'nal am, ya. Ma'nal am maksudnya am itu umum. Jadi secara umum. Dan ma'nal khas. Ma'nal khas artinya tentunya khusus. Ya. Secara umum maksudnya pembahasan tentang wujud secara umum. Jadi tidak terkait satu wujud. Jadi beda eksistensialisme hari ini, filsafat aliran eksistensialis hari ini, eksistensialisme itu hanya membahas manusia dari dimensi manusia. Jadi pembahasannya bukan wujud secara umum menyeluruh, tapi wujud manusia saja. Ya, filsafat sekarang ini yang disebut dengan eksistensialisme. Tapi kalau ontologi ma'nal am, ya, yang dibahas itu terkait wujud secara mutlak, secara umum, ya. Jadi hukum-hukum wujud dan kelaziman daripada wujud secara mutlak dibahas. Nah, ini ma'nal am. Kemudian ma'nal khasnya pembahasan tentang wujud Tuhan, pembuktian wujud Tuhan, pembuktian ketunggalan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan lainnya. Itu ma'nal khas. Jadi ma'nal khas ini bisa disebut dengan teologi hari ini sebenarnya. Teologi, ya, ilmu tentang ketuhanan. Nah, ini istilah hari ini. Jadi istilah hari ini filsafat itu maksudnya filsafat mutlak, metafisika atau filsafat
yang terbagi epistemologi dan ontologi. Nah, kemudian yang disebut filsafat mudaf, mudaf itu maksudnya dia mempunyai apalagi namanya ya? Kalau orang Iran sih bilang paswan. Saya istilah Iran ini kadang tidak bisa ku terjemah dalam bahasa Indonesia. Maksudnya, jadi dia tidak hanya filsafat, tapi punya tambahan kata. Filsafat mudaf. Disinilah muncul seperti misalnya disebut filsafat ilmu, ya filsafat ilmu. Kemudian filsafat agama, ya muncul misalnya filsafat ekonomi, ya filsafat pendidikan, ya filsafat politik, filsafat sosial, bahkan ada lagi filsafat seni, ya filsafat hukum, betul, filsafat hukum, bahkan filsafat pertanian, sampai seperti itu, filsafat peternakan. Yang dimaksudkan adalah landasan-landasan pemikirannya, ya sejarahnya, pendiri-pendirinya, ya, atau penggagasnya, pengidenya, ya itu maksudnya di dalam masalah filsafat mudaf hari ini. Ya, ya dalam makna filsafat secara boleh jadi dikembalikan ke sini lagi dia, makna umum ini kembali, ya. Filsafat dalam pengertian umum tadinya kan biologi, ya, matematika bahkan dan seterusnya, ya. Nah ini kurang lebih kalau kita lihat pembagian daripada filsafat. Nah ini sudah kita singgung ilmu hakiki dan ilmu itibari. Nah sekarang yang perlu mungkin juga kita sedikit singgung filsafat dan ilmu. Nah kata ilmu ini tentunya kita banyak gunakan. Tapi karena ia kadang digunakan di tempat yang berbeda, sehingga tak jarang membuat kita dalam penempatan kata tersebut itu mengalami kesalahan. Ya. Secara bahasa makna dari ilmu jelas. Ilmu ya pengetahuan, tahu apa saja. Namun kata ini mempunyai peristilahan yang berbeda-beda. Salah satu makna peristilahan dari kata ilmu yang sekarang ini adalah rangkaian proposisi yang hanya bisa dibuktikan melalui eksperimen indrawi. Ya. Proposisi, kalau kita sudah pernah ikuti ilmu mantik, yang dimaksud proposisi itu adalah kalimat yang memberitakan terhadap sesuatu. Tapi tidak semua yang memberitakan terhadap sesuatu ya kita sebut proposisi dalam ilmu logika. Ya. Tapi ya proposisi adalah kalimat berita. Seperti kalau kita memberitakan bumi adalah bulat, nah ini adalah sebuah proposisi. Ya. Nah, salah satu makna ilmu secara istilah hari ini yaitu rangkaian proposisi yang hanya bisa dibuktikan melalui eksperimen indrawi. Kata ini sinonim dengan kata sains dalam bahasa Inggris. Nah, makna ilmu yang sekarang ini sinonim dengan sains itu dipengaruhi sebenarnya oleh suatu aliran filsafat yang disebut dengan positivisme. Yang mana mereka punya pandangan
bahwa pengetahuan objektif dan hakiki itu hanyalah pengetahuan yang bisa dibuktikan dengan pengalaman indrawi. Jadi pengertian ilmu hari ini bahwasanya hanya proposisi yang bisa dieksperimentasi secara indrawi itu dipengaruhi sebuah aliran filsafat yang disebut dengan positivisme. Yang mana mereka ini kaum positivis menganggap bahwa pengetahuan objektif itu kalau kita istilahnya ke epistemologi maksudnya adalah pengetahuan yang mana konsepsi itu sesuai dengan realitas. Jadi dia memberikan kita informasi yang real, yang nyata, yang hakiki, bukan misalnya sesuatu yang palsu. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa pengetahuan objektif dan hakiki adalah pengetahuan yang hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman indrawi. Artinya apa? Selain itu kita bisa peroleh lewat pengalaman indrawi, ya, ia bukanlah ilmu. Ia bukanlah pengetahuan objektif. Seperti misalnya pengetahuan murni akal saja. Ya, pengetahuan yang tidak lewat penginderaan, ya itu bukan pengetahuan objektif. Kalau dia bukan pengetahuan objektif, berarti dia bukan ilmu. Nah, beliau mengatakan sangat disayangkan bahwa makna ilmu yang diidentikan dengan konsep positivis ini telah menyebar dan banyak yang menerimanya. Oleh karena itu, ilmu dalam makna ini senantiasa diperhadapkan dengan filsafat. Akhirnya apa? Filsafat jadilah dia bukan ilmu. Karena dia tidak bisa dieksperimenkan. Ya, dia bukan pengetahuan yang didapatkan lewat pengalaman indrawi. Nah, sebenarnya ilmu itu sinonim dengan knowledge dalam bahasa Inggris. Yang kadang knowledge ini kalau tidak salah diterjemahkan pengetahuan ya. Ya, knowledge dalam bahasa Inggris. Nah, ilmu bermakna pengetahuan secara mutlak. Jadi ilmu tidak bisa dibatasi hanya pada wilayah tertentu, pada salah satu bidang pengetahuan saja. Oleh karena itu, jika kita mengambil makna ilmu seperti ini, maka filsafat termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan. Dan kata ilmuwan bisa juga melekat pada filosof atau teolog. Jika kita definisikan filsafat sebagai pengetahuan non-eksperimental, maka logika, epistemologi, metafisika, filsafat agama, psikologi, estetika, akhlak, dan politik ini semua masuk pada pengetahuan-pengetahuan yang tidak dieksperimenkan atau non-eksperimental. Tapi sekarang psikologi juga itu ya, psikologi kontemporer juga mengklaim harus lewat eksperimen. Jadi ilmu psikologi hari ini juga ya mesti melewati eksperimen dengan membaca fenomena-fenomena daripada perbuatan manusia. Nah, ini tadi secara pengertian filsafat dan ilmu. Jadi kalau kita masuk pada ranah pengertian secara istilah ilmu dari kaum positivis, ya ilmu itu hanya terbatas sains, yakni pengetahuan yang diperoleh manusia lewat eksperimen.
Tapi kalau pengetahuan atau ilmu adalah mencakupi juga yang non eksperimental, maka filsafat, metafisika, teologi, logika, matematika itu juga masuk pada ilmu. Sebenarnya ya, tinjauan dari kaum positivis ini itu sangat kontradiksi, karena di sisi lain dia menerima matematika sebagai ilmu, ya. Dia tidak bisa mengingkari keberadaan matematika ini sebagai ilmu. Sementara matematika itu bukan diperoleh lewat eksperimen. Matematika ini adalah pengetahuan murni akal. Kita tidak perlu eksperimenkan misalnya 3 kali 9 sama dengan 27. Akal. Tapi kendati pun dia bisa diterapkan pada benda-benda luar. Ada misalnya 9 apel, ya 3 kali 9 apel ada jumlah 27. Ya. Tapi bagaimana dengan misalnya bilangan negatif yang diyakini di dalam matematika? Bilangan-bilangan -1, -2, tidak ada realitas -1 di luar, -2 di luar. Ya. 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 Nah, yang menggolongkan ke dalam sains karena kepastiannya sehingga dia golongkan ke dalam sains. Ya. Kepastiannya bukan memang eksperimennya. Ya. Ya, di sini berarti dia memasukkan ilmu kalau dia mempunyai nilai kepastian. Ya. Tapi tidak mesti dia harus dengan eksperimen. Berarti bisa lagi masuk ilmu yang lain, karena misalnya filsafat mengakui atau mengklaim bahwa pandangannya bernilai pasti, ya. Demikian pula ilmu teologi dan lainnya. Atau sains tadi terus mana sebenarnya jadi teologi sains juga. Sains juga. Kemampuan kita membuat pengaruh, ya. Jadi membuat pengaruh supaya istilah itu bisa diterima. Ya. Islam itu kemana juga teologi. Kan ilmu, kalau kita misalnya maknai sains itu dengan sinonim ilmu, ya masuklah, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya filsafat Islam terdiri dari peripatetik, iluminasi, dan hikmah muta'aliyah. Ini sudah disinggung sedikit di dalam pertemuan sebelumnya. Jadi ada 3 aliran besar di dalam filsafat Islam: peripatetik, iluminasi, dan hikmah muta'aliyah. Sebagaimana sudah saya singgung, peripatetik itu kelanjutan daripada filsafat Aristotelian yang dalam bahasa Arab disebut al-masyai. Kalau kita mau, saya sempat ditanya waktu itu di ujian. Jadi kita itu kalau diuji jangan pikir-pikir, kadang berat, kadang juga mudah kita ditanya. Jadi saya ditanya kenapa dia disebut al-masyai. Ya. Masya itu masin itu jalan sebenarnya artinya. Ya. Ada 2 tinjauannya. Pertama, pengajar filsafat ketika itu dia mengajar filsafat sambil berjalan di kebun, di taman. Ya, berjalan. Ya dia jalan kan, membahas kan dulu tidak pakai buku, bicara saja. Apa? Enggak, jalan bersama-sama sambil membahas, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita berpikir, mental kita mengalami perjalanan dari mukadimah, menemukan yang majhul, yang tidak diketahui, kemudian mencari pengetahuan yang untuk menyelesaikan yang majhul, ya. Jadi pikiran berjalan. Jadi masyai itu artinya berjalan, peripatetik. Kalau isyraq itu artinya pancaran, memancar, ya.
iluminasi isyraqi, ya, pancaran, memancar. Ya, ini dia mengakui ada pengetahuan yang diperoleh secara pancaran dari alam transenden. Ya. Makanya di dalam filsafat peripatetik itu pengetahuan itu sumbernya hanya diperoleh lewat burhannya atau argumentasi saja. Makanya dia disebut dengan hikmah bahsi. Ya, hikmah atau pengetahuan secara pembahasan. Hikmah bahsi. Kemudian kalau isyraqi, ya dia juga mengakui bahwa sumber pengetahuan itu adalah juga lewat argumentasi, tapi di samping itu diperoleh juga lewat isyraqi itu, lewat lontaran dari alam transenden, ya, mendapatkan pengetahuan lewat ilham misalnya, lewat mukasyafah, ya. Makanya dia disebut sebagai hikmah zauki, ya, intuisi juga. Nah, peripatetik kelanjutan daripada filsafat Aristoteles, ya. Kemudian di dunia Islam itu tokoh-tokohnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai puncaknya itu Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Rushd, ya, filosof besarnya peripatetik terakhir itu yang kita kenal adalah Ibnu Rushd. Kalau di barat Ibnu Sina disebut dengan Avicenna, sementara Ibnu Rushd dikenal dengan Averroes. Nah, salah satu kesalahan klaim daripada filosof materialis bahwasanya seorang filosof itu tidak memandang pengetahuan empirik. Aristoteles sendiri itu dia diberikan oleh penguasa ketika itu sebuah taman yang sangat luas yang terdiri dari berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, dan dia melakukan pengamatan serta penelitian, ya, secara eksperimen tentunya, karena ilmunya adalah lewat eksperimen. Dan juga filosof besar Islam seperti Ibnu Sina, selain dia membuat karya-karya filsafat seperti kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu sebuah pembahasan filsafat yang sangat luas dari Ibnu Sina. Dia juga punya kitab An-Najah namanya, kitab filsafat juga. Ada juga At-Ta'liqah. Ada juga Al-Isyarat wa Tambihat. Itu kitab-kitab ditulis oleh Ibnu Sina, yaitu kitab filsafat. Di samping itu ada lagi kitab-kitab yang lainnya. Tapi dia juga menulis kedokteran, ilmu kedokteran. Bahkan dia dipandang sebagai bapak kedokteran. Kitabnya namanya Al-Qanun. Sampai sekarang masih dijadikan rujukan itu kitab Al-Qanun dalam kedokteran. Ya. Jadi filosof juga adalah seorang saintis kalau kita tinjau di sini. Jadi bisa saja sebenarnya, ya, seorang itu dia adalah filosof, dia adalah seorang saintis, dia adalah seorang teolog, dan dia seorang arif misalnya, urafa. Bahkan bisa saja dia juga fuqaha, dia mufassir dan lain sebagainya. Alama Tabatabai itu jago matematika. Ya. Ya, betul, ada juga sastrawan. Buktinya dia buat syair-syair indah. Ya. Satu kitab filsafat disebut dengan Hikmah Manzuma Sabzawari, Hikmah Manzuma Sabzawari. Jadi kitab itu berbentuk syair. Syair bahasa Arab. Dulu sebelum Allama Tabatabai membuat kitab Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah, orang belajar filsafat di Hauzah Ilmiah itu memakai kitab Hikmah Manzuma itu.
Jadi dia adalah manzuma, itu artinya tersusun rapi, nazm, manzuma, manzum, ya. Jadi dia dalam bentuk bait syair bahasa Arab. Singkat tapi kandungannya dalam muatannya. Makanya dia disyarah, baru istilahnya ya mudah bisa dipahami, disyarah. Ya. Di rumah ada kitab syarah manzuma yang punya Ayatollah Allamah Hasan Sadeh Amule rahmatullah alaih, 4 jilid bahasa Arab ada di rumah. 4 jilid jadinya. Ya, sudah dalam bentuk syarahnya itu. Ya. Dulu dipelajari di Hausa seperti itu. Nah, saya waktu awal-awal datang ya mendengar pelajaran itu lewat kaset-kaset Hikmah Manzuma. Ya. Sekarang sudah tidak terlalu banyak diajarkan, tapi masih ada yang mengajarkannya. Sekarang lebih banyak mengajarkan filsafat yang ditulis oleh Allamah Tabatabai, Bidayatul Hikmah, dan sesudah itu Nihayatul Hikmah. Dan juga ini buku Omuzes Falsafah ini di sebagian juga tempat yang tidak terlalu istilahnya kepada bahasa Arab, dia mengajarkan ini. Karena ini berbahasa Persia. Jadi asli bukunya berbahasa Persia ini, kalau Allamah berbahasa Arab. Jadi ini diajarkan ya. Misalnya saya di S1 pelajari Bidayatul Hikmah. Di S2 saya pelajari sebagian daripada kitab Omuzes Falsafah itu. Ya. Nah, jadi ini 2 aliran tadi. Nah, aliran yang ketiga Hikmah Muta'aliyah. Hikmah Muta'aliyah ini kita tidak bisa sebut dia murni kelanjutan filsafat peripatetik. Tidak bisa juga kita katakan murni kelanjutan dari filsafat iluminasi. Tapi kita juga tidak bisa sebut gabungan-gabungan saja. Ya. Karena sangat banyak pandangan filsafat yang melakukan istilahnya revolusi pandangan. Contohnya, ya, contohnya adalah gerak substansi, al-harakatul jauhariyah, yang mana filsafat dan filosof sebelumnya itu tidak ada yang meyakini tentang gerak substansi. Mereka hanya meyakini gerak aksiden. Ya, aksiden itu apa? Aksiden itu kalau didefinisikan ketika dia mewujud di luar, dia mesti menempel pada benda yang lain. Dia butuh mahal, tempat, mutu, maudhu, subjek. Seperti warna putih ini. Tidak ada kita jumpai warna putih murni, warna putih di luar tanpa dia menempeli sesuatu. Dia mesti menempeli tembok kah misalnya, dia mesti menempeli buah kah misalnya warna putih, atau baju kah misalnya, kayak sepertilah itu. Nah, ini disebut aksiden. Yang mana aksiden itu terdiri dari banyak. Jadi itu salah satu maksud saya aksiden, seperti warna, aksiden. Ya, perubahan posisi juga itu adalah aksiden. Ya. Jadi aksiden ini ada disebut dengan apalagi fi'il, infial, macam-macam. Ada disebut dengan tadi itu kaifiyat, kamiyat. Itu kamiyat itu maksudnya kuantitas. Ini masuk semua aksiden. Tapi yang disebut dengan substansi, ya ketika ia mewujud di luar itu tidak butuh pada sesuatu yang lain, dia tempeli. Ya. Nah, materi itu sendiri masuklah dia substansi. Keberadaannya tidak perlu pada yang lain, materi itu sendiri. Kemudian nafs, ya, dan lainnya. Ini masuk substansi. Iya, benda ini bisa bentuknya aksiden, bisa bentuknya substansi. Karena benda kalau asya secara umum yang diterjemahkan benda ya meliputi aksiden juga istilahnya kan. Ya, seperti iya. Mahiyah sebenarnya kan dalam pembahasan lebih jauh nanti kita sebut mahiyah. Mahiyah itu terdiri dari substansi dan aksiden. Tapi kalau kita benda mensinonimkan dengan materi, ya,
ya berarti dia substansi benda. Ya, kapan kita sinonimkan itu benda adalah materi, ya maka dia adalah substansi. Nah, hikmah muta'aliyah tadi yang kita singgung, jadi dia adalah sebuah aliran filsafat bentuk ketiga lah, ya, yang bukan kelanjutan dari peripatetik dan bukan kelanjutan dari iluminasi. Nah, sekarang pengajaran filsafat di Hausa ilmiah, karena Hausa ilmiah ini kan pelajarannya adalah agama, ya. Jadi mereka itu tentunya pengetahuan yang mereka mesti peroleh adalah hal yang berhubungan dengan agama, maka filsafat yang diajarkan adalah hikmah muta'aliyah. Kenapa? Karena hikmah muta'aliyah ini sangat mempunyai kesesuaian pandangannya dengan agama Islam. Ya, meskipun tentunya ya filsafat yang lain juga mempunyai kesesuaian, tapi ya secara apa istilahnya akurasi mungkin tinjauannya hikmah muta'aliyah itu lebih dekat dengan pengetahuan agama. Jadi pengajaran filsafat yang kita lakukan ini sebenarnya adalah hikmah muta'aliyah. Nanti ada lagi filsafat peripatetik. Kalau khusus di jurusan filsafat ya mereka mempelajari semua itu. Filsafat peripatetik, filsafat iluminasi, ya hikmah muta'aliyah, filsafat barat dan lain sebagainya. Nah, jadi ini 3 aliran di dalam filsafat Islam. Kita masuk pembahasan daras ketiga. Sekarang ini jam berapa ya? Siapa tahu antum semua capek, kita berhenti. Saya lihat dulu rekaman saya, memang sudah 1 jam lebih. Waktu capek kalau sudah 1 jam lebih. Ya, kita masuk sedikit subjek pembahasan filsafat. Nah, untuk memahami apa sebenarnya subjek daripada pembahasan filsafat, terlebih dahulu kita jelaskan arti dari subjek dalam sebuah bidang pengetahuan. Yang kita maksudkan dengan subjek dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan adalah tema besar, tema sentral dalam ilmu pengetahuan tersebut. Dan segala persoalan yang dibahas di dalamnya seperti prinsip-prinsip, karakteristik, pengaruh-pengaruh dan pembagian dari pengetahuan tersebut. Misalnya, subjek pembahasan ilmu kedokteran itu adalah badan, tubuh manusia. Subjek pembahasan ilmu kedokteran. Kemudian apa? Ciri khasnya, karakteristiknya, yakni tinjauannya tubuh manusia itu dari dimensi sehat dan sakit. Ya. Makanya kita tidak akan berpikir seorang jadi dokter tanpa misalnya dia mengetahui, memeriksa badan kita apa kita sakit atau sehat kan? Ya. Ketika kita sakit ya ke dokter. Ya. Nah, kalau di dalam ilmu matematika subjek pembahasannya tentang kuantitas. Subjek pembahasan dalam ilmu kimia materi dari aspek unsur-unsur internalnya dan karakteristik dari senyawa unsur-unsurnya. Subjek pembahasan ilmu fisika adalah materi dari segi perubahan-perubahan eksternalnya dan karakteristik serta dari perubahannya. Nah, kita lihat di sini fisika dan kimia itu sama-sama dia punya pembahasan yaitu terkait materi, tapi sudut pandangnya yang berbeda.
Jadi bisa saja misalnya satu subjek itu tapi terdapat dua sudut pandang. Dan itu membuat ia berbeda lagi. Misalnya tadi fisika dengan kimia, sama-sama subjeknya materi dari segi perubahannya. Tapi tinjauannya misalnya gerak kalau perubahan materi fisika. Kalau kimia persenyawaan. Ya, dulu kita belajar ilmu kimia. Saya yang tidak pernah nilaiku tinggi-tinggi itu ilmu kimia. Iya, ilmu kimia itu. Lumayan susah ilmu itu, kimia. Tidak tahu bagi yang lain. Kan biasa juga orang kalau suka ilmu itu baginya mudah. Nah, yang kita maksudkan dengan filsafat dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Jadi subjek filsafat adalah eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Istilahnya wujud bima huwa maujud. Wujud bima huwa maujud. Ya, ini murni, wujud murni mutlak tentang wujud. Ya, itu subjek daripada filsafat. Jadi pembahasan yang berkenaan kita tentang filsafat adalah eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Jadi ilmu ini membahas tentang wujud atau eksistensi, dan karenanya dia akan membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang berlaku pada wujud. Seperti hukum kausalitas. Jadi ada yang kita sebut sebagai kausalitas, sebab dan akibat. Kemudian wujud, pembagian wujud ada yang kita sebut dengan wujud wajib, wujud mungkin. Wujud wajib itu adalah yang niscaya adanya, sementara mungkin itu ya antara adanya dan tiadanya itu adalah 50-50. Ada juga yang disebut dengan wujud potensi dan ada yang disebut wujud aktual. Misalnya wujud telur itu dia aktual sebagai telur, keteluran, tapi dia punya potensi untuk jadi ayam. Telur ayam maksud saya, jangan sampai telur buaya berubah ayam, itu aneh. Telur ayam maksud saya. Ya. Jadi sesuatu itu ya dia wujudnya bisa potensi, bisa aktual. Makanya menurut pikiran saya manusia kalau dia potensi sperma itu hanya bisa jadi berubah manusia, tidak bisa menjadi buaya. Makanya saya itu tidak pernah percaya bahwa ada manusia melahirkan buaya. Bagaimana kita percaya Ki? Apa? Kembarannya, ya. Jadi baik literatur agama saya tidak jumpai maupun filsafat misalnya tidak menerangkan, susah kah percaya? Pernahkah ada orang yang coba menjelaskan saya secara ilmiah? Tapi saya pikir susah ini barang. Kemudian secara empirik kenapa tidak ada berita dari rumah sakit orang melahirkan buaya? Padahal sudah berjuta-juta orang lahir di rumah sakit. Cuma di kampung-kampung dia ada beritanya. Ya, kembali kita ya kembali kepada akal, kembali kepada agama, jangan pakai tawahum, jangan pakai khayal. Ya, salah satu gunanya filsafat itu mengurangi keberkhayalan kita. Ya. Khayal sendiri bukan negatif ya. Karena nanti ada fase kita itu berada di alam khayal, justru kemampuan khayal kita bisa mengubah. Ya, itu. Misalnya saya menghayalkan emas, ya, itu bisa kalau kita punya kedudukan tertentu, emas bisa berubah, berbentuk. Ya. Berwujud. Nah, kalau mau masalah ini baca bukunya penjelasan khayal, apalagi itu
wujud emanation, punyanya Ibnu Arabi. Ya, ya ada tentang dia menulis tentang Ibnu Arabi itu, siapa lagi namanya nih? William Citik. Ada juga siapa lagi? Corbin, Henry Corbin juga punya. Ya. Kalau di anunya cerita wali-wali kan itu banyak. Kalau buka wali nasi emas. Iya. Wali-wali Songo. Iya. Iya. Menjadi fakta. Yang para wali pasti dia bilang begini. Nah, di alam akhir nanti salah satu penjelasan tentang masalah di alam akhirat itu, jadi apa yang kita kumpulkan semua ini bentuk konsepsi-konsepsi, kan salah satu itu pengertian khayal sebenarnya memori yang kita simpan. Misalnya pohon yang saya lihat di luar ini indra. Kemudian ketika saya sudah tidak lihat dia, tapi dia tertinggal di memori saya, dia sebut khayal. Jadi khayal itu jangan pikir buatan-buatan, bukan. Jadi salah satu pengertian khayal ya pohon itu yang tersisa di benak saya itu namanya khayal, imajinasi yang tersimpan di memori kita. Nah, di alam akhirat nanti semua apa yang kita raih di dunia ini itu berpotensi nanti mengaktual. Makanya kita kun fayakun. Disebutkan ayat suci Al-Quran ingin makan buah-buah, kun fayakun saja. Apel, masuk apel misalnya. Canggih tuh kehidupan urawi. Kalau kita dapatkan. Ya. Berarti kalau khayal-khayalan yang dalam artian potensinya jadi merusak bahaya. Ya iya, terjelma api neraka dia. Menjelma dalam bentuk itu juga. Bukan itu sekarang kayak psikologi, motivasi. Iya. Dan sekarang juga Memanfaatkan ya. iya, jadi kemampuan persepsi terhadap khayal kita ini memproyeksikan diri kita ke depan menjadi bagaimana. Iya. Kita selalu menghayalkan yang paling baik untuk kita, Kecenderungan mendapatkan juga kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan. Ya. Kalau di dalam agama itu dijelaskan kita mesti memang selalu positif. Ya. Jadi berprasangka baiklah selalu kepada Tuhan. Jadi keluar rumah berprasangkalah baiklah kepada Tuhan. Ya hari ini Tuhan insya Allah karuniakan saya rezeki yang banyak. Ya. Kesuksesan misalnya dan seterusnya. Sama tadi sudah mesti kita harus menunggu air, artinya sudah bisa mewujud merealitas di dalam dunia ini sekarang ini. Kalau memang jalan kita positif, nanti akan jadinya kita dapatkan juga yang positif. Apakah bisa merealitas itu apa yang kita hayatkan? Itu sebenarnya kalau misalnya mau kun fayakun tiba-tiba datang ya harus makamnya. Ya, harus mendekat ke Tuhan supaya perbuatannya serupa Tuhan. Ya. Kan Tuhan membuat segala sesuatu ya. Kalau mendekat sama Tuhan akan serupa dengan Tuhan membuat segala sesuatu yang tercakupi. Cuma begini, ada aspek yang tidak apa istilahnya? Kadang wali-wali itu tidak sembarang melakukan demikian karena Tuhan menginginkan juga ya hukum-hukum alam materi itu berjalan sebagaimana mestinya. Sementara kalau kita campuri urusan Tuhan ini. Jadi dipandang tidak beradab. Tuhan sudah bisa, wali-wali ini sudah bisa dipandang dia di dunia, tapi dia sudah bisa menarik kehidupan akhirat dunia. Iya. Jadi kalau dia sampai pada tingkatan tertentu dia sudah saksikan akhirat. Ini di Irfan nanti dibahas bahwa ada yang disebut dengan realitas-realitas di ilmu Tuhan. Siapa yang sampai di situ, ya dia tahu segala apa yang punya realitas. Ini bahaya seperti itu kita bawa dalam sholat. Ya itu kekurangan kalau seperti itu. Ya.
Dan itu sangat, kalau anjurannya Ayatullah siapa ya? Ayatullah Bahjat kah atau Ayatullah Misbah. Jadi setiap benak kita itu mau melompat-lompat kemana-mana, tarik dia kembali. Ya. Nah, ini itulah perlunya ada juga kemampuan pemaknaan terhadap salat, baik secara lafziah itu maupun secara maknawi, makna. Supaya kita lebih konsen ke situ. Ya. Enggak masuk seperti itu. Maksudnya makna dari lafaz. Ya. Ya. Misalnya kita membacakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tuhan yang Maha Agung, maknanya misalnya. Ya. Perhatian terhadap maknanya. Ya. Yeah. Ya. Sedangkan dalam itu bagaimana menjelaskan bagaimana mestinya sesuatu. Iya. Tapi saya mencoba mengaitkan di sini itu mengapa saya mencoba bertanya mengapa dikaitkan dengan filsafat dan hadis ini? Kenapa tidak seperti tadi yang kita jelaskan tentang kenapa tidak disahkan dengan praktis tadi yang filsafat itu tentang psikologi dan psikologi? Kenapa masuk praktis itu tentang filsafat yang dari sini? Ya, yang sekarang ini dia istilahnya disebut filsafat mudhaf. Ada yang mengartikan filsafat mudhaf itu filsafat apa? Predikatif. Ya, ada yang memaknai filsafat predikatif seperti disebut filsafat akhlak, filsafat agama, filsafat politik. Begitu maksudnya. Kenapa dia dimasukkan kategori berbeda daripada ontologi? Begitu maksud kita. Ya. Jadi begini, yang sekarang masuk kategori filsafat ini itu berhubungan dengan ada tidak ada, yaitu realitas. Jadi berkaitan dengan wujud, ada dan tidak ada ya. Yang istilahnya itu kalau istilah bahasa hastiwanisti, kalau bahasa Persia. Tapi kalau yang berhubungan dengan tadi seperti akhlak ya, kemudian tadbir manzil yaitu pengaturan keluarga, politik, itu berhubungan dengan boyat wa naboyat. Kalau istilah bahasa Persia yang kita terjemahkan harus dan tidak boleh. Ya. Jadi dia bersifat nilai harus dan tidak boleh. Kalau ini bersifat kewujudan, ada dan tidak ada. Jadi memang dia berbeda. Misalnya tentang akhlak, ya, berhubungan dengan bagaimana kita seharusnya, ya, dan bagaimana kita tidak boleh, ya, tidak boleh seharusnya. Misalnya yang seharusnya baik, ya kita harus baik kan, dan tidak boleh buruk. Ya. Jadi ini memang ada sedikit perbedaan dari dimensi hubungannya secara realitas. Ya. Nah, nanti di epistemologi beliau itu dia bahas di sini di pelajaran 10. Kalau tidak salah 9 dan 10 masalah epistemologinya. Jadi, apakah juga permasalahan hukum-hukum ini mempunyai keterkaitan terhadap realitas atau tidak? Karena kalau dia tidak mempunyai keterkaitan realitas, ya istilahnya apa nilainya? Ya, nanti beliau jelaskan secara detail di sini. Kalau antum sudah pernah baca ini, pasti antum sudah pernah lihat itu. Jadi beliau jelaskan gitu. Ya.
Misalnya kenapa seorang penjahat kalau dia melakukan kejahatan itu dia harus diberi hukuman, baik mungkin bentuknya di penjara kah atau ya itu dia jelaskan dalam permasalahan. Mungkin berhubungan nanti dengan antum punya filsafat hukum ada di situ. Ini. Nah, jadi pada dasarnya perkembangan ini kemudian mengalami pergeseran peristilahan, sama juga dengan misalnya fisika. Justru fisika kan berbicara masalah fakta eksternal, ya, alam. Tapi karena dia terhadap alam materi tidak lebih tinggi daripada alam materi, akhirnya dia juga keluar dari filsafat dengan pengertian hari ini. Fisika tidak lagi masuk filsafat. Yang tadi aja secara awal filsafat itu merangkum semua ilmu. Jadi kalau kita menyebut filsafat, ya mencakupi semua pengetahuan-pengetahuan pada hari itu. Ya, yang pertama, yes, sepertinya filsafat itu sinonim dengan ilmu pengetahuan. Ya, belakangan. Iya, belakangan filsafat dibedakan dengan sains, dibedakan dengan seni. Bahkan dulu ya pengajaran yang disebut dengan pengajaran skolastik itu memuat sampai pengajaran sastra. Di barat ketika itu, yakni di peradaban barat. Kalau kita kembali kepada makna bahasanya kan, mestinya semua ilmu kan? Karena filsafat yakni pecinta ilmu artinya, toh? Ya. Jadi ya filsafat itu adalah kecintaan pada ilmu. Boleh jadi, tapi bagaimana dengan hari ini hatta ada filsafat kedokteran, ada filsafat pertanian tadi, ada filsafat peternakan misalnya. Ya, jadi bagaimana dengan istilah ini juga? Kalau itu tadi ya istilahnya karena dia tidak bisa dieksperimenkan, makanya disebut juga filsafat. Fenomena politik, fenomena sosial, fenomena ekonomi. Tapi sekarang ekonomi kan sains, ilmu politik itu sains, masuk kategori sains. Ya. Jadi di dunia barat juga itu punya apa istilahnya di ranah ilmu-ilmu sosial ada terdapat juga kelompok yang berjuang untuk memasukkan ilmu-ilmu sosial itu sebagai sains. Dan mencarikan metodologi untuk mencarikan apa istilahnya nilai keilmiahan daripada ilmu tersebut. Seperti hermeneutiknya misalnya Delta, ya, atau hermeneutiknya siapa lagi nih? Saya lupa lagi yang paling terkenal, Schleiermacher. Ya. Jadi bagaimana mereka itu berupaya mensejajarkan ilmu-ilmu insani itu dengan ilmu-ilmu eksperimen sains menjadi sains. Ya. Yeah. Di mana letak relevansi
bahasanya relevansi visual proses dan praktis. Hubungan dari keduanya ini, apakah dia bisa atau masing-masing memiliki pembahasan istilahnya? Jadi kalau kita tadi bahas filsafat kita yang kita sebut hari ini sebagai filsafat, dia adalah epistemologi dan ontologi. Kalau epistemologi sebenarnya mesti terpisah juga dengan ontologi hari ini. Kenapa? Karena epistemologi itu pembicaraannya bukan wujudnya ilmu. Ya. Dia berbicara terkait masalah nilai ilmu. Jadi epistemologi itu berbicara tentang nilai ilmu, pengetahuan. Maksudnya apakah ia menyampaikan kita kepada hakikat ataukah tidak? Salah satu di antaranya, ya. Aksiologi perilaku. Ya. Epistemologi. Sementara ontologi berbicara terkait wujud. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya yang kalau dipisah-pisahkan seperti ini hari ini, bisa-bisa filsafat itu terbatas hanya ontologi. Epistemologi itu sendiri juga tidak masuk. Kan begini sebenarnya, epistemologi itu tadinya dia tidak berdiri sendiri. Epistemologi itu tadinya dia di dalam filsafat itu ada dalam pembahasan kandungan saja. Ketika misalnya seorang filosof membahas tentang wujud ilmu. Misalnya apakah wujud ilmu itu materi atau non materi dan seterusnya. Ya. Ketika dia membahas tentang wujud ilmu atau misalnya ada wujud disebut wujud zihin dan wujud eksternal, ya. Nah, dia cuma pembahasan sampingan saja, tapi kemudian keluar sebagai sebuah cabang pengetahuan. Mesti ini juga berarti epistemologi harus keluar dari filsafat hari ini. Dia cuma ontologi. Ini perlu digagas ini, gagas baru. Sebagaimana akhlak juga sudah keluar dari filsafat. Akhlak kenapa dia keluar? Karena dia tidak berbicara lagi tentang wujudkan akhlak. Dia berbicara tentang nilai. Dia berhubungan tentang harus dan tidak boleh. Ya. Saya bagi tadi kan masing-masing sudah diterangkan tentang apa itu filsafat dan kemudian saya menunjukkan dari filsafat teoritis dan praktis dijelaskan masing-masing dijelaskan. Tapi maksud saya apakah terpisah dari penjelasan itu tentang filsafat teoritis sendiri dan praktis sendiri ada relevansi yang berbagi? Kalau dimensi relevansinya tentu dia punya relevansi dalam artian bahwa semuanya ini berbicara tentang permasalahan pengetahuan kita terhadap pertama realitas, yang kedua tentang perilaku, nilai. Makanya kan dia dibagi, satu teoritis, ya. Teoritis itu pengetahuan kita terkait masalah konseptualnya. Kalau praktis amaliyahnya. Misalnya kalau kita memahami tentang kesempurnaan manusia, ya, secara teoritis kita memahami kesempurnaan manusia secara ontologinya, yakni ketika dia mempunyai kedudukan dekat Tuhan. Nah, secara praktisnya memberikan solusi secara amalia bagaimana bisa mencapai kedudukan tersebut. Jadi dimensi ini, makanya akhlak kita itu ketika kita mempunyai keyakinan terhadap ontologi alam transenden, perilakunya kita itu tidak hanya akhlak material. Itu hubungannya. Dia juga mesti perilaku kita itu tersandarkan dengan dimensi transenden. yakni apa yang kita lakukan ini mempunyai pengaruh transenden, punya hasil transenden. Seperti itu praktisnya. Jadi ini korelasinya.
apa yang terpahami secara teoritis, ya dalam ranah amalianya, praktisnya mestilah terterapkan atau terrealisasi. Ada bentuk perealisasiannya untuk mencapai ya apa yang dalam bentuk teoritisnya. Kalau saya melihat penjelasannya ini, bahwa psikologi ini kemudian kita itu pada misi teoritis. Iya. Sedangkan praktis ini sudah masuk pada akhlak yang masuk aksiologi. Iya. Pertanyaannya bagaimana kedudukannya di antara keduanya ini ontologi? Dia tidak terkait ontologi. Karena sebelum Kalau epistemologi kaitannya dengan ontologi, maksud antum ontologi dalam ranah teoritis. Ya. Hubungannya ontologi karena dia memang berhubungan tentang teoritis, ya. Epistemologi hubungan terhadap ontologi, bagaimana kita mempunyai pemahaman yang benar terhadap masalah ontologi. Kemudian epistemologi di sini kan dia berbicara masalah nilai pengetahuan. Apakah nilai pengetahuan itu bisa menyampaikan kita kepada keyakinan ataukah tidak? Dan bagaimana ia bisa menyampaikan kita kepada keyakinan? Kalau ia bisa menyampaikan kepada kita keyakinan, tentu ada jaminan terhadap pengetahuan teoritis ontologi. Kan begitu? Kalau dia tidak bisa menyampaikan kita pada keyakinan, tidak ada jaminan kita kepada ontologi. Apa yang kita pahami secara ontologi itu tidak punya nilai kalau kita tidak mempunyai landasan epistemologi yang bisa menyampaikan kita kepada keniscayaan, kebenaran. Kan seperti demikian ini korelasinya. Makanya ya, kalau epistemologinya dia tidak membenarkan rasionalisme, ya tentu hasil ontologinya itu hanya meyakini alam materi. Jadi kalau dia secara epistemologi tidak memandang akurat dan valid masalah rasional, pengetahuan rasional, maksudnya pengetahuan argumentasi burhani rasional saja, hanya pada pengetahuan empirik saja, yaitu pengalaman indrawi, nah tentu dia hasilnya itu ontologinya dia tidak akan sampai memberikan pengetahuan terhadap masalah transenden, hanya alam materi saja. Jadi adapun misalnya keyakinan tentang transenden itu ya sesuatu yang tidak sia-sia, sesuatu yang sia-sia saja, tidak punya arti, tidak punya makna. Sebagaimana kaum empiris hari ini meyakini demikian, kaum materialis meyakini hari ini. Nah, secara aksiologinya ya atau secara pengetahuan praktisnya, perilaku menentukan dimensi kita hanya ya secara amalia materi saja. Tidak punya lagi amalia yang tidak materi karena tidak ada realitas materi itu. Tidak ada pengaruh alam transenden itu terhadap diri kita. Jadi ini semua punya kaitan. Kalau yang itu yang antum maksudnya, ya. Jadi epistemologi mulai dari epistemologi. Kalau epistemologinya empirik saja, maka ontologinya hanya empirik saja. Alam materi saja keyakinannya. Kalau alam materi saja keyakinannya, tidak perlu ibadah, tidak perlu salat, tidak perlu bilang silaturahim itu. Jadi menurut saya sekarang ini bodoh amat itu orang ateis kalau tidak bohong nih. Untuk apa tidak bohong? Tidak ada konsekuensinya. Paling misalnya di dunia kan orang apa ya? Ya. Misalnya saya bohong hari ini tapi saya bisa kaya raya, kenapa tidak? Untuk apa? Nah di dunia saya harus bersenang-senang. Kan mestinya begitu. Apa ini yang antum maksud atau masih belum menyentuh? Iya. Jadi di barat
awalnya sebenarnya empiriknya yang epistemologinya yang dihabisi, dan dari situ kemudian ke ontologi. Makanya filsafat barat hari ini yang beraliran empiris ya, itu tidak bisa lagi dipakai untuk kepada ontologi dalam dimensi Islam. Tapi di barat ada juga aliran empirisisme, rasionalisme, tetap ada rasionalisme di barat. Tidak berarti tidak ada nih. Cuma ya yang menguasai sekarang alam peradaban barat empirisme itu. Iya, karena ketuhanan itu hanya akal saja, bukan dieksperimenkan, tidak bisa dieksperimenkan. Kalau misalnya sudah pengetahuan ada empirik, ada rasional, bagaimana dengan wahyu dan intuisi tadi? Wahyu dan intuisi itu lain lagi nanti pembahasannya. Jadi di samping ada pengetahuan tadi empirik, rasional, ada disebut pengetahuan bentuk ketiga huduri. Ya, pengetahuan huduri ini ya dia tidak masuk di rasional. Jadi ada pengalaman indrawi. Soal metafisika Tuhan tidak masuk di situ. Di mana itu? Ya intuisi dan wahyu terkait dengan masalah metafisika juga. Cuma tidak semua, misalnya kan begini, pengetahuan huduri itu dia bersifat personal. Artinya yang saya alami antum tidak alami. Jadi dia juga tidak bisa dipakai. Hanya yang kita bisa pakai itu adalah pengetahuan rasional. Antum berpikir, saya berpikir. Ya. Makanya apa yang saya bisa argumentasikan, saya bisa transformasikan kepada antum, Anda. Tapi kalau pengalaman saya misalnya menyaksikan Tuhan ada, bagaimana saya bisa pindahkan penyaksian saya? Kan tidak bisa. Harus saya bimbing dulu antum menjadi murid misalnya. Seperti para urafa besar itu kan, ya membimbing murid, saya suluk, apa yang dia saksikan, disaksikan muridnya kemudian. Ya. Pengetahuan hudur itu partikular yang menguniversalkan, merasionalisasikan ya pengetahuan akal. Makanya ya itu tadi tetap harus juga ada tolok ukur akal di dalam masalah irfan. Akhlak sekuler. Akhlak sekuler. Jadi akhlak tanpa bertuhan ada juga. Jadi dia berpijak pada apa? Iya. Humanisme. Jadi manusialah yang jadi sentral nilai. Cuma bagaimana muncul itu nilai-nilai pada manusia ini yang masalah. Makanya di sini filosof seperti Kant dan filosof lainnya yang menggunakan argumen moral, di situ dia berpijak. Kenapa misalnya kita bilang ini nilai baik, buruk dan sebagainya? Ya, saya kira sudah hampir malam kita ini selesai. Kalau bersedia ada yang mau tinggal, kita lanjut nanti di irfan praktis. Menurut tinjauan saya, hari ini pergerakan agama tidak harus didukung dengan kekuatan filsafat, dengan kekuatan irfan. Tanpa kekuatan filsafat, ya muncullah seperti model keberagamaan Wahabisme, Salafisme, atau keberagamaan keawaman. Ya. Tapi tanpa juga irfan, muncullah keberagamaan tanpa ma'nawiyah, yakni rutinitas ibadah belaka. Meskipun sebenarnya ibadah itu kandungannya irfani, tapi ada kecenderungan masyarakat tidak ke arah sana. Semacam rutinitas semata saja.
Ya, pekerjaan sehari-hari. Ya. Justru dia banyak filsafat, tidak sholat. Saya banyak ditemukan dia ada HMI. Iya, itu kesalahan mereka, bukan kesalahan filsafat. Iya, kesalahan mereka. Sebagaimana ada orang belajar tafsir, belajar teologi, tapi tidak sembahyang juga. Jadi bukan kesalahan ilmunya, kesalahan orangnya. Di pesantren-pesantren itu coba lakukan penelitian, akan ada Anda jumpai itu sekian persen orang tidak sembahyang. Ya. Dia tahu bicara soal agama tapi Ya, jadi dia cuma ya begitu. Ya. Ada seperti itu. Ya, sekian dulu kita punya pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.